Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Putra Satria, NIP 2002 0909 2024 121 003, asal instansi BPTD kelas 2, angkatan 38, kelompok 2. Izin untuk mempresentasikan mengenai isu implementasi manajemen dan smart ASN yang berada di kantor BPTD kelas 2 Kalimantan Barat. Definisi manajemen ASN dan smart ASN sendiri yaitu manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri untuk menghasilkan ASN profesional, berintegritas, dan kompeten dalam pelayanan publik. Smart ASN sendiri merupakan konsep aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi digital, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas. Isu aktual manajemen ASN. Yang pertama yaitu keterlambatan pegawai saat masuk kantor. Keterlambatan pegawai masuk kantor adalah kondisi di mana seorang pegawai tidak hadir di tempat kerja pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal kerja yang berlaku, tanpa alasan yang sah atau persetujuan atasan. Yang kedua, pegawai pulang lebih awal dari jam kerjanya. Pegawai pulang lebih awal dari jam kerja adalah kondisi di mana seorang pegawai meninggalkan tempat kerja sebelum waktu kerja resmi berakhir tanpa izin atau alasan yang sah dari atasan langsung. Untuk yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam kinerja dan perilaku ASN. Kurangnya pengawasan dalam evaluasi kinerja dan perilaku pegawai adalah kondisi di mana proses pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta sikap kerja pegawai tidak dilakukan secara optimal, konsisten, atau objektif. Isu keterlambatan pegawai saat masuk kantor. Faktanya masalah keterlambatan masuk kantor masih cukup sering terjadi. Banyak pegawai yang belum disiplin soal waktu, terutama di pagi hari. Beberapa datang terlambat hanya beberapa menit, tapi ada juga yang sudah menjadi kebiasaan datang lewat dari jam kerja yang seharusnya. Hal ini umumnya terjadi di awal minggu atau setelah libur panjang, di mana semangat kerja masih belum kembali penuh. Dampaknya, pelayanan publik jadi terganggu, suasana kerja kurang kondusif, dan budaya kerja jadi tidak sehat. Harus ada kesadaran bersama, baik dari pegawai maupun pimpinan, bahwa disiplin waktu adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai pelayan masyarakat. Isu yang kedua yaitu pegawai pulang lebih awal dari jam kerjanya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai yang secara sengaja meninggalkan kantor sebelum jam kerja resmi berakhir. Alasan yang disampaikan umumnya bersifat pribadi seperti urusan keluarga, keperluan mendadak, atau merasa tidak enak badan. Meskipun beberapa di antaranya mungkin bersifat sah, namun tidak sedikit pula yang dilakukan tanpa izin dan tidak disertai laporan kepada atasan langsung. Dampaknya, menurunnya produktivitas karena pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada hari itu menjadi tertunda. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga ikut terganggu, terutama jika pegawai yang bersangkutan memegang peran langsung dalam proses pelayanan publik. Hal ini tidak hanya memperlambat proses kerja, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Isu yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam kinerja dan perilaku ASN. Faktanya, kurangnya pengawasan terhadap kinerja dan perilaku ASN masih menjadi salah satu persoalan utama di banyak instansi pemerintah. Dalam praktiknya, pengawasan yang lemah membuat beberapa pegawai cenderung mengabaikan tanggung jawab, tidak disiplin waktu, hingga menunjukkan sikap kerja yang tidak profesional. Dampak negatif baik bagi individu maupun organisasi. Tanpa pengawasan yang memadai, pegawai cenderung mengabaikan tanggung jawab, menurunkan etos kerja, dan tidak menjalankan tugas secara maksimal. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, melambatnya pencapaian target kerja, serta meningkatnya potensi pelanggaran disiplin. Yang kedua, isu aktual smart ASN. Kurangnya pemahaman pegawai tentang teknologi sekarang ini. Pegawai belum memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kesiapan yang memadai dalam menggunakan perangkat, sistem, dan aplikasi digital yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Yang kedua, manajemen pengelolaan data dan pengarsipan yang belum maksimal. Kondisi di mana proses pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan pelacakan data serta arsip belum dilakukan secara sistematis, tertib, dan efisien. Hal ini dapat ditandai dengan lemahnya penggunaan sistem digital, kurangnya standar operasional, serta minimnya pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap tata kelola arsip yang baik. Yang ketiga, inovasi terhadap pelayanan yang belum baik. Kondisi di mana upaya pembaruan atau perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih minim,
tidak tepat sasaran, atau belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Isu yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai tentang teknologi sekarang ini. Fakta masih banyak pegawai yang belum memahami teknologi secara optimal. Beberapa di antaranya masih kesulitan mengoperasikan aplikasi dasar perkantoran, mengakses sistem administrasi berbasis daring, atau bahkan menggunakan email dan platform komunikasi digital dengan benar. Dampaknya, pegawai yang tidak menguasai teknologi cenderung lambat dalam menyelesaikan pekerjaan, kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem digital, dan sering mengalami kesalahan dalam penggunaan aplikasi atau perangkat lunak. Hal ini dapat menghambat efisiensi kerja, menurunkan produktivitas, serta memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya, manajemen pengolahan data dan pengarsipan yang belum maksimal. Fakta masih banyak pegawai yang belum memahami teknologi secara optimal. Beberapa di antaranya masih kesulitan mengoperasikan aplikasi dasar perkantoran, mengakses sistem administrasi berbasis daring, menggunakan email dan platform komunikasi digital dengan benar. Dampaknya, pengolahan data dan pengarsipan masih belum dilakukan secara optimal, masih ditemukan dokumen yang disimpan secara manual tanpa sistem klasifikasi yang jelas, sehingga sulit ditemukan saat dibutuhkan. Beberapa pegawai juga belum memahami pentingnya penataan arsip sesuai standar dan masih mengabaikan prosedur pencatatan serta pemeliharaan data. Yang ketiga, inovasi terhadap pelayanan yang belum baik. Fakta masih banyak unit pelayanan publik yang belum menunjukkan inovasi yang memadai dalam meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan masih bersifat manual, lambat, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampaknya, pelayanan publik berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Proses pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.